Oke, baik. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa khotbah Petrus diawali dengan tuduhan atau pembuktian bahwa orang-orang Yahudi orang berdosa, kemudian menjelaskan tentang Yesuslah yang hidup itu, sehingga dengan kehidupannya, kuasanya, maka orang yang sakit itu atau orang yang lumpuh sejak lahirnya menjadi sembuh, menjadi sehat seperti orang sehat, dapat berlari, lompat, memuji Tuhan. Nah, setelah itu baru Petrus menyampaikan seruan agar mereka bertobat. Ada harapan bagi kamu yang berdosa kalau kamu bertobat. Tukar pikiran kamu dari berpikir Yesus bukan juru selamat, dari berpikir saya boleh selamat dengan berupaya melakukan Taurat, dengan melakukan kebaikan-kebaikan, dengan melakukan kurban-kurban persembahan. Tukar semua pikiran itu kepada pikiran saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri, namun saya setuju dengan apa yang sudah Allah nyatakan, yaitu mengimani Yesus Kristus yang sudah membayar dosa-dosa kami. Dia seperti domba yang disembelih. Dialah anak domba Allah. Petrus mengingatkan akan janji berkat ya kepada mereka. Kalau mereka bertobat, ada berkat kepada mereka. Ya, itu kita bisa lihat ayat 20 sampai 21. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ya. Oke, jadi ada janji berkat di sana, yaitu kamu akan mengalami kelegaan. Jadi kalau kelegaan itu macam awalnya kita sesak nafas. Mungkin Jason tak paham ya ayat ini, kelegaan, sesak nafas. Lalu kita dapat satu ubat, selepas kita makan ubat itu, nafas kita bisa. Nah, macam itu. Jadi ini satu gambaran di mana oleh karena kita tidak percaya kepada Yesus, maka kita ada dalam kuasa iblis. Kehidupan itu macam kita sukar bernafas, rasanya sudah mau mati, susah sekali nak hidup. Namun ketika kamu percaya kepada Yesus, kamu akan mendapatkan kelegaan. Artinya apa? Kelegaan ini artinya apa? Kamu mendapatkan pengharapan. Kamu mendapatkan kehidupan sejati dan kekal. Kematian tidak akan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Sebab kenapa? Sebab apabila kamu mati pun, kamu akan langsung bersama-sama dengan Kristus di surga. Start kehidupan abadi bersama-sama dengan Dia. Oleh sebab itu, mati bukanlah sesuatu yang menakutkan. Kita sudah belajar tentang Lazarus dan orang kaya. Sama, baik kaya, baik miskin, sama-sama akan mati. Tidak akan kekal di dunia. Namun yang mengerikan adalah kalau ketika mati, orang itu ada terpisah selama-lamanya di tempat penghukuman yang mengerikan. Sedangkan mereka yang percaya kepada Yesus, walaupun mungkin selama hidup di dunia ini mereka menderita, namun sesaat mereka meninggalkan dunia ini, mereka mengalami kebahagiaan yang tak terkatakan itu. Jadi ini janji berkat, saudara, janji berkat. Nah, saya ingin kita perhatikan di ayat 21, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi saudara, Allah anak, ya, Allah anak, dia ada di mana-mana. Dia tidak hanya ada di surga, dia ada di mana-mana. Allah Bapa, dia ada di mana-mana. Allah Roh Kudus, dia ada di mana-mana sebagai Allah, ya. Sebab Allah adalah Maha Hadir, ya. Namun jangan lupa ketika Allah menjelma menjadi manusia, maka kita mengenal tentang Yesus Kristus.
Jadi Yesus Kristus ini harus kita lihat satu pribadi yang mempunyai dua hakikat. Nah, dua hakikat. Dia pribadinya satu, yaitu Yesus Kristus, namun dia mempunyai dua hakikat. Apa ya kalau hakikat? Mempunyai dua nature, yaitu Allah dan juga manusia. Jadi saya dan kamu hakikatnya manusia. Kalau anjing, hakikatnya binatang. Kalau malaikat, hakikatnya angel atau malaikat. Kalau Allah, hakikatnya Allah. Ya. Nah, Yesus hakikatnya Allah, tapi juga hakikatnya manusia. Dia ada dua hakikat, Yesus. Kalau saya dan Pak Bruin, Pak Jalong, dan semua kita, Jason, kita semua hakikatnya adalah manusia. Kita semua manusia. Kalau binatang-binatang itu hakikatnya binatang. Kalau malaikat-malaikat itu hakikatnya roh. Mereka bukan hakikat manusia, mereka bukan hakikat Allah, bukan. Mereka malaikat. Itu hakikat. Hakikatnya apa? Yesus itu satu pribadi, namun hakikatnya adalah Allah dan manusia. Sebagai Allah, dia ada di mana-mana. Namun ingat, dia menjadi manusia sehingga dia manusia Yesus. Dia Allah dan manusia. Dia ada di surga sekarang. Ya, dia ada di surga sekarang. Kealahannya ada di mana-mana. Namun sebagai manusia Kristus, dia ada di surga sekarang. Tinggal di sana. Sampai menunggu masa pemulihan segala sesuatu. Dia akan datang kali kedua, kita akan melihat dia. Ya, itu yang harus kita ingat. Bezakan hal ini ya. Oke, kita lanjut melihat ayat 22 sampai 24. Oke, ayat 22. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Di sini kita lihat Petrus mengingatkan mereka akan janji penghukuman. Jadi tadi Petrus ingatkan mereka tentang janji berkat. Nah, ada berkat kalau kamu percaya. Namun Petrus juga ingatkan ada penghukuman bagi kamu yang tidak percaya. Nah, menarik, Petrus ambil ayat di Ulangan mengenai Musa. Jadi Musa pernah berkata, dengarkanlah dia. Siapa dia? Seorang nabi yang akan datang dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Ada ramai orang bilang, bukan Yesus. Yesus tidak sama dengan Musa. Ya, saya sudah jelaskan bahwa kalau kita mau cari persamaan Yesus, jangan cari persamaan yang bisa orang lain pun boleh sama. Ya, kalau orang bilang, Musa kan kawin, Yesus tak kawin. Musa ada anak, Yesus tak ada anak. Berarti Yesus tak sama seperti Musa. Itu persamaan yang semua orang boleh. Saya pun boleh sama. Atau pemimpin-pemimpin bangsa sama, boleh. Karena apa? Mereka kawin, mereka pimpin bangsa, mereka ada anak. Jangan cari persamaan-persamaan yang cetek seperti itu. Tetapi saudara, persamaan yang hanya boleh dimiliki oleh Musa dan Yesus. Tidak ada duanya dalam dunia ini. Ingat, ketika Yesus lahir, hanya Yesus yang tak mati. Sedangkan ketika Musa lahir, hanya Musa anak laki-laki yang tak mati. Ketika Yesus dan Musa lahir, mereka ada dalam kondisi mau dibunuh semua oleh pemimpin yang berada pada masa itu. Tidak ada duanya. Yesus dan Musa khas diutus hanya kepada bangsa Israel. Tidak ada duanya. Ya. Yesus dan Musa awalnya ditolak tidak mau diterima oleh bangsa Israel. Jadi saudara, persamaan-persamaan ini itu tidak bisa didapatkan oleh orang lain kecuali hanya pada Yesus. Oleh sebab itu Musa berkata apa? Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu. Kalau tidak mendengarkan Yesus, apa yang Yesus katakan? Percayalah kepadaku. Yesus pernah berkata, dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman.
orang pikir, wah kita mau makan daging Yesus, kita mau minum darah Yesus. Bukan itu. Bukan itu. Percaya kepadaku, kamu akan hidup. Kalau kamu makan nasi, kamu hanya akan hidup ketika nasi itu ada. Kalau nasi itu tidak ada, wah tak ada makanan, mau mati. Tetapi percaya kepada Yesus, kamu bukan hanya hidup sementara saja, kamu akan hidup selama-lamanya. Percaya kepada Yesus. Kalau tidak percaya kepadanya, kamu akan dibasmi. Maksudnya apa dibasmi? Akan dibinasakan. Dibinasakan oleh Allah, saudara. Orang-orang yang sedang mendengar apa yang Petrus sedang sampaikan ini, mereka melihat bagaimana Petrus mengutip peringatan Musa dan para nabi. Ingat, kalau kamu menolak Dia, Sang Pelepas, kamu akan dipisahkan dari umat Allah. Kamu akan dihukum selama-lamanya. Wah, inilah Petrus mengangkat penghukuman yang akan jadi kalau mereka tidak percaya kepada Yesus. Kita masih melihat khotbah Petrus lanjutannya. Pak Bruin boleh baca ayat 25 sampai 26 ini. Kamulah yang mewarisi nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. 26, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Akhirnya kita lihat di sini Petrus mengingatkan semua orang bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah penggenapan janji Allah kepada Abraham. Ingat siapa Abraham? Nenek moyang mereka, orang Yahudi. Pengampunan dosa melalui Tuhan Yesus pertama kali ditawarkan kepada bangsa Israel, saudara. Tidak ada bangsa lain sebelum itu. Mereka mendapat keistimewaan pertama kali. Mereka ditawarkan agar mereka mendapatkan pengampunan dosa. Mereka sebagai orang Yahudi mendapatkan mendapatkan peluang yang pertama. Dan selepas itu, Allah akan membuka peluang kepada bangsa-bangsa lain. Jadi di sini kita lihat bagaimana Petrus mengingatkan mereka akan janji Allah kepada Abraham. Dan sepatutnya mereka ingat hal ini. Sekarang kita sudah melihat reaksi yang pertama, yaitu reaksi daripada orang ramai. Nah, mereka terkejut. Mereka melihat, wow, apa ini? Mereka akhirnya ikut Petrus. Sepertinya mereka pikir Petrus dan Yohanes punya power sampai orang itu boleh sembuh. So, mereka ikut-ikut dia. Mereka menatap. Lalu Petrus bilang apa? Kenapa kamu tengok kami? Kamu pikir oleh karena kesalehan kami, oleh karena power kami, sehingga orang ini boleh sembuh? Tidak. Dan di situ Petrus menginjili mereka, menyatakan mereka orang berdosa, menyatakan tentang kuasa kesembuhan ini dari Yesus, dan kemudian menyatakan ada tawaran keselamatan bagi mereka, dan memperingati mereka bahwa ada bahaya, ada hukuman jika mereka tidak percaya kepada Yesus. Lalu dia mengambil lagi pengharapan mereka yang nyata dalam perjanjian lama, bahwa sudah ada janji yang Allah berikan melalui nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Nah, itu reaksi dari orang ramai yang kita bisa lihat. Nah, sekarang kita tengok yang kedua, yaitu reaksi dari para pemimpin umat Yahudi. Bagaimana reaksi mereka? Oke, mungkin Ibu Waini ya, boleh baca untuk kita ayat-ayat yang ada di screen. Silakan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Nah, kita akan lihat reaksi para pemimpin apabila kita perhatikan ayat 1-3 ini.
Ya, ternyata apa? Orang-orang itu sangat marah. Wahyu. Macam mana ini? Orang disembuhkan, mereka menjadi sangat marah. Lalu apa yang mereka buat? Mereka tangkap Petrus dan Yohanes. Lalu mereka masukkan ke dalam hotel berbintang 5. Oh tidak ya, mereka masukkan ke dalam tahanan. Wah, kita lihat di sini. Aduh, rupanya dengan menyembuhkan orang lumpuh yang lumpuh sejak lahir ini, itu malah memberi problem, itu malah memberi masalah kepada Petrus dan Yohanes. Coba kalau Petrus dan Yohanes macam pastor-pastor sekarang ya, kalau kamu sembuhkan satu orang, wah kamu akan dipuja-puji, wah sakti pastor ini, wah hebat pastor ini. Tapi ini kita tengok Petrus dan Yohanes, oleh karena mereka bilang, bukan karena power kami, itu karena Tuhan. Maka orang-orang ramai mungkin merasa, oh kami kira kamu punya power. Mungkin seperti itu. Nah, akhirnya juga mereka ditangkap, dibawa ke penjara oleh para pemimpin agama pada masa itu ya. Tua-tua majelis bangsa Yahudi yang berkuasa. Nah, kita perhatikan di sini, walaupun Tuhan Yesus sedang memakai Petrus dan Yohanes untuk bersaksi bagi namanya, nampak dengan jelas iblis tidak mau, sehingga akan bertambah semakin ramai orang yang mendengar kebenaran tentang kematian dan kebangkitan Yesus dan akhirnya percaya kepada Yesus. Wah, iblis tak mau. Coba saudara bayangkan, kalau saudara ditangkap dan dimasukkan ke lokap, waktu saudara ditangkap, dibawa ke tempat mereka penuh emosi, mereka penuh kebencian. Waduh, tentu sukar juga ya. Saya belum pernah mengalami hal ini, tapi saya tahu pasti ini bukan senang. Ini sesuatu yang mencabar ya, mencabar. Memang kita perhatikan bahwa mereka ditangkap, ditahan, dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya. Berarti mereka 1 malam tidak tidur di tempat tidur mereka, di bilik mereka seperti biasa. Bagaimana Pak? Pernah dengarkah kalau di tempat lokap itu tidur di mana? Di lantai atau tidur di tikar? Ya? Tidur di lantai saja. Oh, tidur di Kalau lantai. satu lokap itu mungkin 10-20 orang tuh. Wow. Ada yang penjenayah tegar, ada yang penjenayah kecilan. Satu tempat tuh orang di tandas di belakang itu saja. Nampak tandas. Wah, Itu dia. Nah itu yang kita juga ingat bahwa dulu mungkin lantai mereka masih tanah ya. Aduh, ya oke, ini yang kita lihat yang berlaku bagi Petrus dan Yohanes ya. Nah, walaupun Petrus dan Yohanes ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara atau mungkin lokap ya, tetapi penginjilan yang Petrus telah sampaikan itu telah berjaya. Sebab kenapa? Coba tengok ayat 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Wah. Wah, jadi walaupun mereka mengalami cabaran seperti itu, namun kita bersyukur sebab kenapa? Sebab ketika Petrus mengambil peluang, ya, sebab ramai orang datang karena kesembuhan itu. Namun Petrus tidak ambil peluang itu untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi dia gunakan itu untuk penginjilan, pemberitaan Injil. Ya, jadi saudara, kalau ada orang sembuh, kalau ada orang disembuhkan, saudara harus ambil peluang itu untuk menginjili. Ada ramai orang ketika dia dijawab Tuhan, dia berdoa lalu orang itu sembuh, dia mulai menceritakan tentang dirinya. Dia tidak ceritakan tentang Tuhan Yesus. Dia mulai cerita, oh ya saya dulu, saya pernah tengok satu video kesaksian seorang katanya hamba Tuhan ya. Saya berapa menit saya ikuti dia punya kesaksian tentang dia semua saudara. Bagaimana dia setia pada Tuhan walaupun dia alami cancer, bagaimana dia menginjil, bagaimana
Tidak ada tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan dia. Bagaimana keselamatan itu hanya ada pada Yesus yang mati dan bangkit. Dia tidak bicarakan Injil sama sekali. Sehingga tidak ada memberi keuntungan bagi kerajaan Tuhan. Semuanya tentang dirinya. Saya sedih melihat hal itu, saudara. Namun kita lihat Petrus. Petrus menggunakan peluang kesembuhan ilahi ini untuk mewartakan tentang Yesus. Selanjutnya mari kita lihat. Mereka dihadapkan pada pemimpin orang Yahudi, ya. Saudara tahu siapa orang-orang ini? Farisi, Saduki, pengamal Taurat, itulah. Ya, dan saudara, satu hal juga. Mereka inilah orang-orang yang telah mengupah Yudas, yang telah mengugut Pilatus untuk menyalibkan Yesus. Mereka, orang-orang yang sama ini. Sekarang para rasul menghadapi orang-orang yang dulu telah menganiaya, telah memfitnah, menangkap, dan telah menyalibkan guru mereka, yaitu Yesus. Wah, akhirnya mereka berhadapan dengan orang-orang yang sama. Dulu Petrus takut sampai Petrus menyangkal 3 kali, ya. Dulu Yohanes lari sampai, kalau tak silap, Yohaneslah orang muda yang lari tanpa sehelai kain karena ketakutan. Sekarang mereka berhadapan dengan mereka lagi. Jom kita baca dalam ayat seterusnya. Saya baca ayat 7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan soalan-soalan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Wah. Saudara, mereka bertanya dengan kuasa apa? Mereka tak tahukah? Pasti mereka tahu. Tapi tentu mereka mau cabar Petrus, cabar Yohanes, supaya Petrus dan Yohanes, oh ya, mereka tak mau kita cakap kuasa Yesus lah. So, ini peluang supaya kita dapat bekerja sama dengan mereka. Ini akan lebih selamat kalau saya bilang, oh, dengan kuasa Allah, ya kan? Kalau Petrus jawab, oh ya itu oleh kuasa Allah. Oh amin, amin. Mereka pun oke lah, ya kan? Sama, kita juga percaya Allah. Mereka juga percaya kitab suci perjanjian lama yang menceritakan perkara-perkara yang dahsyat yang Allah telah perbuat bagi nenek moyang mereka. Jika Petrus dan Yohanes menjawab, ya dengan kuasa Allah, maka case selesai. Case selesai. Nah, mereka pikir Petrus akan ambil jalan senang ini. Mereka pikir Petrus akan ambil jalan senang ini. Sudah tahu apakah Petrus ambil jalan ini? Tidak. Tidak. Jawab Petrus yang dikuasai oleh Roh Kudus. Pak Jalong, boleh baca untuk kita ayat 8-12. Ayat 8. Ya. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin. Tunggu Pak. Penuh dengan Roh Kudus artinya apa? Dikuasai oleh Roh Kudus. Diambil steering hidupnya oleh Roh Kudus. Dan kita tengok jawaban Petrus luar biasa. Oke, lanjut Pak. Oke. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi Waduh, tengok ya. Itu yang mereka tak mau dengar, bukan? Yang kamu telah salibkan. Waduh. Lanjut. tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, Wow. bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia
yang olehnya kita dapat diselamatkan. Iya, ini dia. Jadi mereka pikir mereka boleh alihkan Petrus dan Yohanes dengan ketakutan, ancaman, ugutan. Tapi saudara, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus tidak takut. Dan mereka dengan jelas mengambil peluang untuk menjelaskan tentang Yesus Kristus. Ya. Bagaimana teman-teman? Luar biasa ini? Luar biasa, karena dia telah dikuasai oleh Roh Kudus di dalam dia. Amin, luar biasa ya. Jadi maka dia tak takut hadapi para ulama Yahudi ni. Iya, betul. Alim ulama orang Yahudi ini ya. Apa sih? Ya. Apa yang dikatakan kolong langitnya? Saya tidak paham nih kolong. Oke, kolong langit ya. Bawah langit. Bawah langit. Di bawah langit kah? Ya, di bawah langit. Ya. Oke. Bawah kolong. Thank you Pak Jeff. Oke. Iya. Nah, jadi menarik ya, mereka bertanya dengan kuasa apa. Mereka tentu berharap Petrus hanya berkata dengan kuasa Allah. Tapi kita lihat di sini bahwa no. Ayat 8 Petrus berkata bahwa ayat 8 kita lihat Petrus dikuasai Roh Kudus. Bukan dikuasai oleh rohnya sendiri, karena kalau dikuasai oleh rohnya sendiri pasti dia ketakutan, pasti dia akan cari jalan yang selesa, ya, jalan yang selamat. Tetapi dipimpin oleh Roh Kudus tidak. Petrus membiarkan Roh Kudus yang menguasainya, maka Roh Kudus memberikan kepada Petrus perkataan yang tepat untuk dia ucapkan semasa dia menjawab soalan yang disampaikan oleh pemimpin orang Yahudi ini, alim ulama mereka. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita masing-masing, karena kita anak Allah. Dan adalah tanggung jawab kita untuk membiarkan dia menguasai kita setiap saat. Kalau kita bergantung pada hikmat dan kekuatan kita sendiri, kita telah berdosa kepada Allah. Kita akan berpikir, kita akan berkata, kita akan melakukan hal-hal menurut cara manusia lama kita. Tetapi kalau kita berserah kepada Roh Kudus, Ia akan menguasai kita. Ia akan memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah. Nah, kita tengok Petrus. Oleh karena dia dikuasai Roh Kudus, maka dia dengan penuh keberanian bersaksi kepada orang-orang ini, saudara. Orang-orang yang luar biasa ini. Orang-orang yang pernah membuang peluang indah dalam kehidupan mereka bersama dengan Allah Sang Pencipta yang jadi manusia. Mereka sayang sekali melakukan hal ini. Petrus, dia dengan berani bersaksi kepada orang-orang ini tentang siapa yang telah membunuh Yesus. Kamu, wah luar biasa. Kita juga, kita boleh bersaksi menurut cara yang Tuhan mau. Kalau kita belajar firman-Nya dan membenarkan Dia untuk menguasai dan mengendalikan kita oleh Roh-Nya yang kudus. Nah saudara, saya ingin kita perhatikan juga tentang apa yang Petrus katakan mengenai batu penjuru. Ini batu penjuru. Juga kalau digambarkan seperti ini, inilah batu penjuru. Jadi dari sini binaan dilakukan. Jadi ini namanya batu penjuru. Orang-orang Yahudi membuat binaan-binaan mereka dari batu. Petrus memakai hal ini sebagai ilustrasi. Ilustrasi yaitu menyamakan apa yang telah dilakukan oleh para pemimpin Yahudi terhadap Yesus. Dia ilustrasikan dengan apa yang dilakukan oleh para tukang-tukang binaan, tukang-tukang bangunan. Nah, setelah mengamati sebuah batu, lalu memutuskan untuk membuangnya karena dipandang tak baik untuk bangunannya. Jadi tengok-tengok batu ini tak baik, ya buang. Pum, begitu. Para pemimpin Yahudi telah mendengar perkataan, telah mendengar ajaran Yesus, telah melihat mujizat Yesus, telah melihat apa yang diperbuat oleh Yesus,
Tetapi mereka telah memutuskan untuk membuang Yesus. Dia bukanlah yang dijanjikan itu. Mereka membuang. Mereka menyalibkannya. Tetapi itu bukanlah akhir dari semuanya. Allah telah mengamati Yesus sebagaimana tukang binaan mengamati batu dengan cermat dan memahami bahwa wah, ini batu yang sesuai, batu yang tepat. Begitu juga Allah. Allah telah melihat Yesus dan telah memutuskan Yesus dengan keputusan yang sangat berbeza dengan keputusan yang dibuat oleh para alim ulama orang Yahudi ini. Putusan Allah terhadap Yesus bertolak belakang dengan keputusan mereka. Allah sepenuhnya mengakui Yesus. Jadi ia mengambil Yesus, batu yang dibuang oleh orang-orang Yahudi ini, oleh para alim ulama Yahudi ini, dan menempatkan Yesus pada tempat tertinggi di surga dan di atas bumi. Dia sebagai Tuhan dan Kristus. Petrus berkata bahwa Yesuslah satu-satunya penyelamat bagi orang-orang berdosa. Akhirnya saudara, ketika Petrus bicara seperti itu di hadapan mereka, wah, bagaimana para pemimpin Yahudi mendengarkan respons itu? Kita kena tengok ayat 13 sampai ayatnya ke-18. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Wah. Ini orang-orang ini tetap berkeras hati, ya. Mereka tetap berkeras hati walaupun mereka melihat sesuatu yang luar biasa. Mereka kenal orang ini adalah murid-murid Yesus. Mereka kenal betapa orang-orang ini sudah tukar. Dulu orang-orang biasa, namun mengherankan cara mereka berbicara. Aduh, luar biasa. Namun saudara, kita lihat bahwa mereka tetap berkeras hati. Dan mereka ambil keputusan untuk mengecam, mengugut dengan melarang supaya rasul-rasul ini tidak boleh lagi berbicara mengenai Yesus. Mereka melarang supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Nama siapa? Yesus. Mereka takut sekali dengan nama Yesus itu. Mereka yang bunuh Yesus. Dan sekarang para rasul sedang bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Betapa mereka telah melakukan kesalahan yang sangat-sangat serius. Coba ya, misalnya Pak Bruin. Tanpa Pak Bruin sadar, datang ketua polis, datang di rumah Pak Bruin. Lalu Pak Bruin menghina, Pak Bruin menolaknya. Lalu Pak Bruin dapat kabar bahwa yang datang itu adalah ketua polis. Aduh, mengapa saya salah buat itu? Wah, kecewa sekali bukan? Ya, betul. Dan ini juga dengan orang-orang Yahudi. Ayah, yang kita bunuh itu anak Allah. Ayo. Sebenarnya mereka berkata, wah kami bersalah, ya kami bertobat. Sebenarnya begitu, tapi ini tidak. Diam, jangan bicara tentang itu lagi. Jangan bicara tentang itu. Kalian membuat kami malu. Jangan, stop. Mereka buat seperti itu. Karena mereka pikir apa? Kita ada power.
kita penguasa, kita pemimpin-pemimpin. Wah, sayang sekali. Saudara, walaupun mereka tak senang, walaupun mereka takut, tetapi memang mereka terkejut juga melihat keberanian Petrus dan Yohanes, ya, di hadapan mereka. Saudara, kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang pernah membunuh guru kita, mungkin kita ketakutan. Tetapi kita lihat, tidak ada seperti itu yang nampak dalam Petrus dan Yohanes. Oke, nah, apabila Petrus dan Yohanes diugut, jangan lagi bicara atas nama itu. Ya, mereka pun tak mau bilang nama Yesus, ya. Mereka bilang nama itu. Mereka pun takut. Nah, apa jawaban Petrus dan Yohanes? Apakah Petrus dan Yohanes ketika diugut menjadi takut dan akhirnya oke lah, kami minta maaf. Apakah seperti itu? Tidak. 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 Ingat, Yesus telah memerintahkan mereka untuk beritakan seluruh Yerusalem, provinsi Yudea, Samaria. Sekarang orang-orang ini berkata, stop, jangan lagi. Nah, kalau kita lihat jawaban Petrus dan Yohanes, mari Pak Thomas baca untuk kita ayat 19 dan ayat 20. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab, wajarkah pada pandangan Allah jika kami mendengar katamu lebih daripada mendengar kata Allah? Timbangkanlah, karena kami mesti bercakap tentang segala yang telah kami lihat dan dengar. Kamu pikir mana yang harus kami lakukan? Lebih taat kepada manusia atau kepada Allah? Allah, mesti Allah. Ini soalan sekaligus jawaban, ya. Ini jawaban dalam bentuk soalan. Sudah terang bahwa sorry, siapa kamu? Kamu hanya manusia. Tidaklah mungkin kami akan taat kepada manusia daripada Allah, ya. No, kamu mungkin seperti tak tahukah? Kamu pemimpin agama. Mengapa kamu masih mau pikir lagi ini? Seperti itu, ya. Wah, ini tajam sekali, ya. Yang harus kita lebih taat adalah Allah. Nah, apa reaksi para pemimpin itu ketika mendengar jawaban tegas daripada Petrus dan Yohanes? Satu dua. Ya. Setelah membuat beberapa ugutan lagi, mereka melepaskan kedua-dua rasul itu karena tidak tahu bagaimana hendak menghukum mereka. Memandangkan seluruh masyarakat memuji Allah atas apa yang telah dilakukan itu. Padahal orang yang disebutkan melalui mukjizat itu sudah berumur lebih daripada 40 tahun. Jadi terus mereka ugut, mereka tidak bertobat, ya. Oke, akhirnya puji Tuhan pada waktu itu Petrus dan Yohanes dibebaskan, ya, dan mereka kembali. Nah, apa reaksi orang-orang percaya, jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu selepas peristiwa ini? Apakah mereka menjadi takut atau kecewa? Ayo, mengapa Tuhan biarkan pemimpin kami masuk penjara walaupun satu malam? Di mana Tuhan? Mengapa Engkau benarkan mereka di penjara satu malam? Apakah mereka seperti itu? Kita perlu membaca ayat seterusnya. Ibu Waini ada? Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini
Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Nya. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Apakah jemaat ketika mendengar kesaksian atau laporan dari Petrus dan Yohanes, apakah mereka takut? Mereka tidak takut. Mereka tidak takut. Ya, mereka bersemangat. Bagaimana Ibu tahu mereka tidak takut? Di ayat 24 mengatakan ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Jadi mereka berseru kepada Tuhan. Ya, Mengapa berseru kepada Tuhan? ya, orang berseru kepada Tuhan, orang memuji Tuhan karena atas pertolongan Tuhan. Pak Thomas, ketika mereka mendengar laporan dari Petrus dan Yohanes, apakah jemaat ini jadi takut? Tidak, jemaat tak akan jadi takut. Tidak takut ya. Nah, Tapi dengar mengapa di ayat 24 dikatakan mereka berseru kepada Tuhan? Nah, sebab mereka mesti menyuruh kepada Tuhan supaya agar mereka mendapat kekuatan lah daripada Mengapa mereka perlu kekuatan? Apakah mereka sadar kekuatan mereka kecil dan kekuatan yang tengah mengugut mereka besar? ya kira-kira begitulah. Sebab orang ingatkan yang jemaat tu ingat masa tu kan Yesus juga telah disalib. Tapi mereka setelah mendengar daripada Petrus dan juga Yohanes, mereka yang beriman telah merasa berani, tapi perlu juga menyeru kepada Tuhan supaya mereka mendapat kekuatan yang lebih lah, sebab Roh Kudus akan memberi kuasa kepada mereka nanti. Yang pernah mendengar tu. Oke. Ada pendapat lain? Ya, mereka kelihatan takut itu dan memohon pertolongan dari Tuhan. Ya. Saya rasa begitu, Pak. Mereka takut. Namun ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita takut, kita harus berseru kepada Tuhan. Kalau kita merasa kecil, kita harus berseru kepada Tuhan. Kalau kita diperhadapkan pada kekuatan, power yang besar, kita ingat, kita harus berseru kepada Tuhan. Yang adalah Dia yang berkuasa. Segala kunci ada pada Dia. Jadi bagi saya, cukup menakutkan ketika mereka sadar para pemimpin mereka diugut, jangan lagi. Namun saudara, mereka tidak mau mentaati itu, tetapi mereka memohon pertolongan Tuhan. Lihat, dia berkata begini, sekarang ya Tuhan lihatlah. Oh Tuhan lihatlah, bagaimana mereka mengancam kami. Wah, jadi mereka merasa terancam bukan? Ayat 29. Tetapi mereka juga memahami ayat firman Tuhan. Sebab kalau kita lihat di ayat 25 sampai 26, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul melawan Tuhan dan yang diurapinya. Kita lihat di sini bahwa mereka pun mengerti bahwa memang di dalam kitab suci telah mengajarkan bahwa ada kekuatan-kekuatan politik yang mau melawan Tuhan. Sehingga mereka lihat, wah itu wujud sekarang. Itu wujud. Itu sesuai dengan yang sudah dinubuatkan. Namun yang menjadi pelajaran di sini adalah mereka memohon Tuhan untuk memberikan mereka kekuatan sehingga mereka tidak akan mentaati ugutan itu. Ugutan untuk jangan bersaksi. Ya. Itu sesuatu yang luar biasa yang bisa kita lihat pada jemaat. Jemaat memohon kurnia-kurnia, baik kesembuhan, mujizat-mujizat, tanda-tanda,
Dengan tujuan apa? Bukan supaya mereka dihormati, bukan supaya mereka dapat keuntungan. Macam banyak orang-orang, kalau dia bisa buat kesembuhan, dia akan jadi untung, dia jadi terkenal dan sebagainya. Tidak. Mereka mau supaya semua itu akan menjadi peluang bagi mereka untuk pemberitaan Injil, untuk keuntungan Tuhan semata-mata. Nah, apa yang berlaku? Doa mereka. Jadi saudara, kita belajar di sini dari jemaat ini. Kalau mengalami cabaran dan sebagainya, jangan takut. Kalaupun ketakutan sedang menggoda, logis, secara masuk akal kita takut, jangan berhenti sampai di situ. Cari Tuhan dalam doa. Tuhan akan tolong dengan memberikan keberanian, dengan memberikan ketenangan, dengan memberikan pertolongan. Ya, itu penting sekali. Nah, mari kita lihat ayat 31. Koni boleh baca untuk kita? Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, saudara, apa yang berlaku di sini? Siapa yang bergoyang? Tempat mereka berkumpul. Bukan mereka yang bergoyang-goyang ya. Ya, bukan. Ada ramai orang, oh kalau dipenuhi Roh Kudus itu mereka yang akan bergoyang-goyang. Tidak. Ayat ini tidak berkata mereka yang bergoyang, tetapi apa yang bergoyang? Tempat mereka yang berkumpul. Tempat mereka, di mana tempat mereka berkumpul itu yang bergoyang. Ya, Bukan Pak Bruin yang bergoyang-goyang ya. ya, Pastor. Lalu tanda mereka dipenuhi Roh Kudus apa? Mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, ini. Ya kan? Ya, Pertama, goyang tempat mereka. Kedua, mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Banyak orang berkata, oh saya dipenuhi Roh Kudus. Tapi takut memberitakan firman Tuhan. Malas memberitakan firman Tuhan. Itu bukan tanda orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi kalau di gereja mereka bergoyang-goyang. Bukan gereja yang bergoyang, mereka yang bergoyang-goyang. Tapi mereka malas memberitakan firman Tuhan. Bukan cuma malas, mereka tak tahu sebenarnya mau beritakan apa. Ini percanggahan yang berlaku bukan? Bagaimana? Boleh paham sampai di sini? Paham, Pastor. Paham. Karena Roh Kudus dalam mereka akan sentiasa berani memberitakan firman Allah dengan secara tanpa takut, tanpa segan. Iya. Itu penting tu. Jadi kalau penginjilan, menginjil, memberita Injil pada manusia, pada orang. Betul. Itu bukti orang itu dipenuhi Roh Kudus. Ya, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Hasilnya mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Walaupun ada ugutan, oh kami tak boleh memberitakan Injil. Kenapa? Ada ugutan dari penguasa. Hasil-hasil dari mereka yang dipenuhi Roh Kudus, kita lihat ayat 32 sampai 33. Kasih dan persatuan orang percaya karena setiap orang dikuatkan. Tanpa takut dalam kuasa Roh Kudus, para rasul memberitakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Allah menyertai seluruh orang percaya dalam persekutuan itu. Pak Jalong boleh baca untuk kita 32 dan 33. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Wow, haleluya, puji Tuhan. Inilah terus orang yang dikuasai Roh Kudus ini tak takut dengan ugutan, yang taat pada Tuhan, terus memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Mereka hidup dalam kasih dan persatuan. Mereka tanpa takut terus memberitakan Injil, dan Allah terus menyertai persekutuan mereka. Wah, luar biasa ya. Ya, kita akan baca ayat-ayat ini. Ibu Waini tolong baca ayat-ayat yang ada di screen ini. Oke, 32.
Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, dan yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghibur, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Wah, luar biasa ya. Ya, Sebab Tuhan sudah memberi kepada mereka apa yang mereka perlukan dengan berlimpah. Karena itu mereka sadar harta mereka bukanlah untuk diri mereka saja. Mereka akan gunakan itu untuk kepentingan Tuhan. Mereka nampak jelas tidak terikat dengan harta mereka, ya. Begitu juga dengan seorang yang bernama siapa di sini? Yusuf. Yusuf, ya. Seorang yang bernama Yusuf. Ingat, ini bukan Yusuf di Perjanjian Lama ya, yang dijual oleh abang-abangnya ya. Yusuf itu sudah lama mati ya. Sudah di surga, Nah, Yusuf ini juga disebut Barnabas ya, nampak di ayat 36, oke? Barnabas. Ya. Dia itu, arti dari Barnabas adalah anak penghiburan. Ya, anak penghiburan. Jadi orang Yahudi kalau bicara anak itu maksudnya mau memberi informasi hakikatnya apa. Ya. Anak penghiburan itu disebut Barnabas. Ya, bukan berarti penghiburan kawin dengan penghiburan lalu melahirkan anak yang namanya Barnabas, bukan ya. Kita juga sebenarnya seperti itu. Kita punya istilah anak kunci. Apakah ada bapak kunci dan ibu kunci? Tidak kan? Tidak. Tidak. Maksudnya anak kunci itu sendiri. Ya. Oleh itu kita juga harus mengerti pengertian anak Allah. Orang Yahudi mengerti kalau Yesus bilang aku anak Allah. Wah, bukan berarti Allah ada bapak, ibu, lalu kawin, lalu ada anak. Bukan. Tetapi anak Allah berarti hakikatnya sama. Ya. Oke. Nah, mari kita lihat di sini, menarik apa yang kita baca di sini. Ada orang kata bahwa gereja semula itu adalah mempunyai faham komunis. Karena kenapa? Karena tengok, mereka menjual dan mereka membagi-bagikan ya. Komunis kan macam itu, tidak ada yang lebih kaya, semua sama. Tetapi saudara, tidak. Gereja mula-mula tidak mempunyai faham komunis. Sebab kenapa? Sebab ini mereka lakukan dengan kemahuan sendiri, bukan diatur oleh rasul-rasul. Betul? Petrus dan rasul-rasul lain tidak berkata, "Hei jemaat, semua jual supaya semua ada uang sama." Tidak. Ini adalah inisiatif dari mereka sendiri. Nah, kalau komunis itu kerajaan yang atur. Walaupun kamu mau kamu kaya, tapi kerajaan tak benarkan. Jadi tidak sama ya. Juga seperti yang sudah saya jelaskan, ingat ya, masa mereka datang untuk hari raya Pentakosta, ramai yang tak balik kampung sebab mereka mau belajar firman Allah. Kos atau sara hidup berada di bandar Yerusalem pasti mencabar sehingga keuangan mereka semakin tipis. Itu sebabnya sesama orang percaya tempatan rela menolong. Nah, bagaimana mereka mau menolong? Mereka menjual. Kalau mereka ada tanah, ladang, mereka menjual. Sebab kenapa? Sebab ini keperluan besar. Satu kali makan kita sudah hitung ya. Kalau 3.000 orang, 3.000 ringgit setiap satu kali makan. Bagaimana makan siang? Makan malam. Seandainya mereka makan sekali saja 3.000 satu hari. Bagaimana satu bulan? Ya kan? Jadi ini membuat orang-orang percaya yang duduk di Yerusalem, yang punya tanah, punya
punya ladang, mereka rela untuk mencukupi keperluan ini. Selain itu kita lihat bahwa mereka memberi sesuai keperluannya. Nah, seterusnya kita mungkin bertanya ya, mengapa rasul-rasul yang punya kuasa mengadakan mujizat, mengapa tidak membuat mujizat supaya uang turun dari langit? Di sini kita lihat bahwa Tuhan membuat mujizat dengan cara yang lebih luar biasa, yaitu menghasilkan hati yang rela memberi. Itu mujizat. Bayangkan saudara, kita merasa susah lah mau jual kereta untuk bagi teman-teman yang miskin. Kita bukan senang kita mau jual kebun untuk bagi orang-orang yang miskin. Itu hanya boleh jadi kalau Allah membuat mujizat di hati kita. Dan itu kita lihat bagaimana Allah membuat mujizat di hati anak-anak Tuhan. Nah, menarik kita perhatikan seorang yang bernama Barnabas ini ya. Dia juga salah satu orang yang dalam hatinya wujud satu mujizat oleh karena kasih kurnia yang berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Jangan lupa nama ini, karena nama ini masih akan kita tengok seterusnya. Barnabas, sama-sama dengan saya. Barnabas. Barnabas. Tahan dulu, 1, 2, 3. Barnabas. Oke, saya harap ini akan kita ingat terus ya. Oke, nama Barnabas. Dia jual apa? Jual tanah miliknya. Yes. Wah, dia jual tanah milik. Waduh. Mau jadi miskin dia ini, sudah jual tanah ini. Sebenarnya tanah boleh tanam sayur-sayuran, buah. Bagaimana Pak Bruin? Jadi miskin lah dia, sudah jual tanah. Dia kaya nanti terserah. Hai. Saya ingin kita melihat sedikit bab 5. Saya bacakan saja sebab kita tidak akan mendalami hal ini. Bab 5 ini menarik, yaitu adanya dua orang suami istri, yaitu Ananias dan Safira. Kamu boleh baca sendiri karena kisahnya menarik. Mereka nampaknya nak mencobai Tuhan, ya. Mereka nampaknya menurut Alkitab mau mencobai Tuhan. Kasihan sekali, sedih sekali karena mereka dihukum Tuhan. Hal ini membuat orang ramai menjadi takut akan Tuhan, itu ayat 11. Lalu kalau kita lihat dalam ayat 12 sampai 16, kita bisa melihat tentang situasi jemaat pada saat itu, yaitu mereka masih berkumpul dekat Bait Allah di Serambi Salomo. Jumlah mereka terus bertambah-tambah, mujizat rasul-rasul terus berlaku secara luar biasa, Injil terus semakin tersebar. Kemudian kalau kita lihat ayat 17 sampai 42, upaya dari para pemimpin Yahudi terus dilakukan. Mereka pun sekali lagi menangkap rasul-rasul, tetapi Allah oleh malaikatnya membebaskan para rasul dari penjara. Lalu para pemimpin Yahudi menangkap lagi rasul-rasul, tetapi kali itu mereka tak dengan kekerasan. Lalu kita lihat ada perbualan yang luar biasa antara rasul-rasul dan ada nasihat dari seorang guru agama Yahudi, yaitu Gamaliel, itu di 28 sampai 39. Lalu rasul-rasul dilepaskan, namun mereka sempat dicambuk dan diugut dengan keras. Namun apakah rasul-rasul sedih? Tidak. Mereka gembira oleh karena mengalami penderitaan ini, dan mereka tidak berhenti untuk tetap mengajar dan memberitakan Kristus. Nah, itulah bab 5. Kita tidak akan lebih banyak mendalami, silakan kalian melihat. Nah, selanjutnya saya akan menuntun kita untuk melihat tentang ada problem dalam jemaat, ya. Walaupun gereja terus bersaksi dan bertumbuh ramai menjadi banyak yang percaya, namun itu bukan berarti mereka tidak mempunyai problem atau masalah. Apa masalah yang mereka hadapi kita akan lihat selepas kita rehat dulu.